itu Bapa, kita panggil Bapa. Mana ada Bapa melahirkan? Yang melahirkan itu ibu. Makanya dari sini sudah bisa dimengerti. Allah itu tidak berjenis kelamin, apalagi disebut Bapa, mana ada Bapa melahirkan. Ini berarti bukan sesuatu yang bermaksud biologis, seksual. Kalau Allah melahirkan, Allah punya anak-anak, bahkan kita anak-anaknya juga. Istrinya mana? Istrinya siapa? Maria bukan istrinya Allah, jangan salah. Maria istrinya Yusuf. Maria bertunangan dengan Yusuf, bahkan sebelum menikah, melahirkan Kristus sang anak Allah. Saudara. Gimana ini? Wong Kristen ini opo? Belajar makanya, kita ngerti. Saudara. Ya. Jadi kita akan belajar hari ini dilahirkan oleh Allah. Tema kita hari ini dilahirkan oleh Allah. Kita akan melihat dulu. Saya akan, karena waktu ya, saya akan berusaha menggabungkan antara yang melahirkan dan dilahirkan. Ini coba saya gabungkan satu ya, karena di catatan saya pisah-pisah ini. Ya. Kita buat yang gampang dulu. Pertama kali, ini bicara yang dilahirkan kan namanya anak-anak Allah, saudara ya. Ya. Pertama kali Alkitab menyebut anak-anak Allah itu dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang kedua. Coba. Ini pertama kali kitab ya, Sefer Beresit. Sefer itu kitab, Beresit itu Kejadian. Kitab mula-mula. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka. Baca sama-sama, saudara 3. Maka anak-anak Allah. Ini sopo ini? Melihat bahwa anak-anak perempuan manusia. Ada anak-anak Allah, ada anak-anak manusia. Perempuan manusia. Cantik-cantik lalu ngambil istri segala macam. Saudara bisa baca sendiri konteksnya, nanti panjang saya jelaskan. Tapi intinya disebut anak-anak Allah di sini adalah keturunan Set. Set. Bukan Z. Set. Set itu anaknya siapa? Anaknya Adam. Adam punya anak Kain dan Habil. Kain iri, bunuh Habil. Tuhan ganti dengan Set ya. Kain dihukum Tuhan. Lah, keturunan Kain yang disebut anak-anak manusia. Sudah bisa selidiki nanti. Baca nanti ya. Dan disinilah anak-anak Allah ini keturunan Set. Jadi disebut anak-anak Allah karena ini umat Allah. Lukas 3:38. Coba saudara baca ayat ini. Keturunan Set. Set ini adalah keturunannya Adam. Ya. Adam ini disebut Lukas 3:38. Saudara, ini silsilahnya Yesus Kristus. Dimulai dari Yusuf, anaknya Eli, anaknya siapa, anaknya siapa, sampai ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Anak Enos. Enos anaknya siapa? Anaknya Set. Set anaknya siapa? Anaknya Adam. Adam anaknya siapa? Anaknya Allah di sini. Loh, ibunya Adam siapa? Enggak ada kan? Karena diciptakan dari debu tanah. Ini menggambarkan bahwa yang disebut anak Allah ini bukan bermaksud biologis. Ini maksud ciptaan. Jadi pengertian yang pertama, anak-anak Allah itu adalah untuk umat Allah. Siapa yang disebut anak-anak Allah itu? 1, 2, 3. Umat Allah. Nanti saya akan perdalam. Ya. Dan yang kedua, yang disebut anak-anak Allah itu adalah selain umat Allah, saudaraku. Dan ada ayatnya sih kalau saudara mau pengen tahu, Keluaran 4, 22, 23. Sekalian ya, jadi keturunan Set, dan disebut anak-anak Allah, dan umat Allah, itu untuk nanti umat Allah yang dibentuk Tuhan. Keluaran 4, ayat 22, 23. Ya, ini komputernya. Nah, ayat Keluaran 4, 1, 2, 3. Maka engkau harus berkata pada Fir'aun, Musa dapat perintah Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan ngomong apa? Israel ialah anakku, kata Tuhan. Anakku yang sulung. Siapa Israel itu? Israel itu adalah umat Allah. Lebih jelas lagi Ulangan 14 ayat 1. Agak banyak ayat sedikit ya. Cepat. Ulangan 14 ayat 1. Supaya kita ngerti yang disebut anak-anak Allah itu bukan Allah menikah dengan siapa punya anak. Primitif banget pikirannya. Bidannya siapa? Gendeng lagi tambahan. Loh, saudara kalau mau tahu, Allah itu loh untuk menciptakan langit bumi itu tidak perlu tangan. Apakah untuk melahirkan harus perlu istri? Tidak perlu juga. Tidak nyambung misalnya. Allah itu roh. Ya, dan tidak terbatas.
Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamulah anak-anak Allah kepada umat Israel tadi. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu, menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seorang dan seterusnya. Ayat 4 ayat 21. Sebab anak-anak Tuhan Allahmu ini tadi disebut siapa? Sebab 1, 2, 3. Engkaulah umat yang kudus. Itu anak-anak Allah, umat yang kudus. Tadi Mas juga ngomong ya, di awal-awal ibadah tadi yang terlambat enggak tahu mungkin. Ya, kita ini anak-anak Allah, anak-anak yang kudus. Ini ayatnya, Saudaraku. Kita umat yang kudus. Satu lagi, biar mantep. Hosea 1 ayat 10. Saya tunjukkan. Bahkan ini berkat Tuhan. Di hari Natal ini Saudara perlu ngerti. Ada luar biasa. Tuhan itu maaf ya, seolah-olah itu kayak ngobrol gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini terkenal banget. Allah mengaruniakan Yesus Kristus supaya yang percaya nggak binasa, peroleh hidup kekal. Seperti diobral keselamatan itu. Dan saya mau katakan anak-anak Allah itu juga, tapi bukan murahan. Ya, diobral gratis itu karena saking nggak mampu membayar. Ya, jangan salah loh, orang gratis itu bukan karena murahan. Karena nggak sanggup bayar, kasih aja sekalian. Nggak sanggup kamu membayar. Lihat firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat dihitung, ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan tempat, baca sama-sama, di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, ku besar Tuhan. Akan dikatakan kepada mereka siapa? Anak-anak Allah yang hidup. Maaf saya katakan. Di tempat di mana dikatakan ini bukan umat Allah. Ini gembel. Ini ecek-ecek ini, kamu siapa? Berkat Tuhan berkata, di tempat yang seperti itu akan dikatakan, mereka adalah 1, 2, 3, anak-anak Allah yang hidup. Bukan saya ngomong, Allah sendiri yang ngomong. Ini berkat Natal, saudaraku. Makanya dilahirkan oleh Allah. Dilahirkan menjadi anak-anaknya. Ya toh? Kami bersyukur jadi anaknya. Karena Bapa yang diam dalam Kristus melakukan segala pekerjaannya. Ngapain Bapa? Dalam Kristus melahirkanku baru. Tidak dilahirkan. Dengan cara apa? Nanti ya ada pelajarannya terus. Tapi paling enggak Anda ngerti. Jadi saya enggak tahu, saya lihat Tuhan itu luar biasa. Yang disebut anak Allah ternyata enggak orang Kristen saja, saudaraku. Enggak cuma orang Kristen. Tempat di mana di situ dikatakan mereka bukan umat Allah, akan disebut umat Allah. Saya akan tunjukkan lagi. Yang disebut anak Allah itu ciptaan juga. Yang diciptakan Allah itu disebut anak-anak Allah. Kita lihat Yesaya 45. Ini paling bagus baca ayat 9. Ini kalau hari Minggu biasanya ada yang bantu baca ya. Ini saya baca sendiri nih, menir saya. Enggak apa-apa, terlanjur tadi lupa saya nyiapin ya. Pas waktu tugas kayak Pak Hari, enggak bawa kacamata. Wah. Janjian. 1, 2, 3, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata pada pembentuknya, apakah yang kau buat, saya harus cepat ya, atau yang telah dibuatnya, kau enggak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apa yang kau peranakkan, dan kepada ibunya, apa yang kau lahirkan. Kalau ada anak yang mengeluh, kenapa engkau jadi bapakku? Kenapa engkau ibuku? Kenapa aku jadi anakmu? Anda enggak ngerti rencana Tuhan berarti. Dan selanjutnya, beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Siapa anak-anakku itu? Atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Allah berdaulat kepada ciptaannya. Amin, saudaraku. Allah berdaulat, Anda mau lahir di keluarga mana, Anda tidak bisa milih. Saudara mungkin kecewa, kenapa lahir di keluarga miskin? Kenapa aku lahir di keluarga yang jelek, buruk, berantakan? Anda tidak kenal Allah berarti. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus. Kamukah yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan? Jangan lanjut dulu. Kamu kok keburu-buru? Ya, mana ya, ayo.
Wah, ada semangat-semangat kamu. Wah, gimana? Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku? Atau memberi perintah kepadaku? Apakah saudara mau ngatur Tuhan mengenai yang dibuat tanganku? Tidak usah khawatir, saudara. Tidak usah takut. Saudara lahir di keluarga manapun. Orang tuamu brengsek seperti apapun, maaf saya katakan. Kau tidak perlu kecil hati. Saudara. Engkau punya Bapa di surga. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Karena anak Allah tinggal dalam. Sengarang lali. Jadi gini, sebenarnya intinya itu Allah itu, saudaraku ya, Bapa itu yang kita sebut Bapa, itu tinggalnya itu berdiam di dalam anaknya. Karena Allah itu tidak terbatas. Allah tidak bisa dihampiri, Allah tidak terlihat. Jadi kalau kita baca Alkitab, ketika ada penampakan, theophany, bahasa Yunani ada phane, theophanero, itu dari phanero. Penampakan, Allah menampakkan diri, itu adalah Yesus. Yohanes 1:18, ayat hafalannya jemaat sini nih. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1:18. Tidak bisa cepat ya. Tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Tidak ada yang pernah lihat Allah. Tapi anak Allah, bahkan anak tunggal. Ini menunjukkan, wah ini Anda ada waktu saya jelaskan. Yesus itu anak tunggal Allah, kita bukan anak tunggal. Kita anak-anaknya, umatnya. Yesus adalah anak Allah, beda. Melalui Yesus inilah Allah menampakkan dirinya. Karena apa? Yohanes 10 ayat mulai 6 ya, 6, 7, 8, 9. Yohanes 10. Sorry, Yohanes 14, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 10. Ya, langsung aja. Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Ya, cepat. Yohanes 14. 1, 2, 3. Tidak percayakah engkau? Baca sama-sama bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku di dalam Bapa. Yesus itu sejak kekal, sejak semula ada di dalam Bapa. Sebagai apa? Firman. Dalam Yohanes 1 ayat 1. Enarchi hologos. Ke hologos in proston theon. Pada mulanya enarchi in hologos adalah telah ada ya hologos sang firman. Ke hologos dan sang firman itu in proston theon. Ada pada theon, Allah theos. Theos itu kata dasarnya. Ya. Kalau di belakangnya theon, theu gitu ya. Pada Allah. Theos in hologos dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya Kristus itu ada pada Allah, pada Bapa. Dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi baca sama-sama, Bapa yang 1, 2, 3, diam di mana Bapa itu? Di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Kalau Yesus bisa bangkitkan orang mati, maaf saudara, seberang katakan seizin Allah. Itu ajaran mereka, silakan, sakarepmu. Kalau Alkitab tidak. Nabi-nabi itu kalau berkata, beginilah firman Tuhan. Karena bukan firmannya, ini firmannya Tuhan. Tapi baca Injil, baca Alkitab. Apa yang Yesus katakan? Aku berkata kepadamu. Itu bahasa Yunaninya keren itu. Amin, amin, lego himin. Amin itu amin. Amin, amin. Jadi ngomongnya tuh amin dulu. Diterjemahkan sesungguhnya. Lego, aku berkata, himin kepadamu. Bahkan ada yang lain, ego, emi, aku adalah. Saudara tahu enggak? Dari bahasa Yunani ini adalah, waktu Musa tanya, siapa namamu? Tuhan ngomong siapa? Aser, bahasa Ibraninya. Diterjemahkan di Septuaginta Yunani. Ego, emi. Makanya orang Israel, orang Yahudi, maaf, mencak-mencak. Karena Yesus selalu bilang, ego, emi. Menyamakan dirinya dengan itu loh. Kamu siapa? Ego, emi, aku adalah. Ya, gembala yang baik. Aku adalah terang. Aku adalah. Wah. Ya. Tidak percayakah kamu? Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Bapa yang diam. Makanya tadi nyanyi, saya ngajak nyanyi kan. Sekarang apa?
Aku bersyukur jadi anaknya. Kenapa? Karena Bapa, ini ayat yang diam dalam Kristus. Ini kan aku ya. Aku ini siapa di sini? Bapa yang diam dalam aku. Ngapain Bapa itu? Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kalau Yesus membangkitkan orang mati bukan seizin Allah. Yesus mencelikan orang buta, bahkan ada di Alkitab. Yesus meludah ke tanah, ambil tanah bentuk, masukkan ke mata yang bolong. Jadi mata. Siapa Yesus itu? Bukan sekedar manusia, bukan sekedar nabi. Bapa di dalam aku. Dia yang melakukan pekerjaannya. Aku tidak berkata dari diriku sendiri. Yesus berkata, demi aku berkata kepadamu. Karena ada firman, sang firman. Dia yang melakukan. Ku bersyukur jadi anaknya. Kenapa? Karena Bapa yang diam dalam Kristus. Ngapain Bapa itu? Ini ayatnya. Melakukan segala pekerjaannya. Apa yang dikerjakan? Di alam Kristus melahirkanku baru. Biar cepat aja. Yohanes 1 ayat 12. Gini aja dulu sih pelan. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1, 2 dan 3 dulu biar Anda ngerti. Yohanes 1 pada Yohanes 1 ayat 1. Yang tadi saya ngomong bahasa Yunani tadi ya. Pada mulanya ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan apa? Yunaninya pros ton theon, ada pada Allah ya, terjemahan aslinya, bahasa aslinya. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia ada pada mulanya. Dan ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman itu tadi. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi Allah tidak pernah menciptakan dengan apapun, hanya dengan firman. Di Mazmur 33 ayat 9, Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, semuanya ada. Allah itu melakukan dengan firman. Dan nanti, saudara akan belajar, ini saya waktunya tidak tahu nanti, saya harus cepat. Tuhan itu melahirkan kita juga dengan firman. Itu. Dengan roh, wah itu panjang nanti pelajarannya. Ayat 4, dalam Dia, dalam firman maksudnya, tadi pada mulanya firman tadi kan, ada hidup. Hidup itu terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya dalam gelap. Dan kegelapan tidak menguasainya. 6. Datanglah seorang diutus namanya Yohanes Pembaptis. 7. Ia datang memberi saksi tentang terang itu supaya oleh dia semua orang jadi percaya. 8. Cepat. Ia bukan terang itu tapi harus beri kesaksian. Yohanes Pembaptis gambaran gereja. Gereja memberitakan terang itu. Supaya orang datang kepada Kristus. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 10. Ia telah ada di dalam dunia, masalahnya ini. Dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saya ulangi, ia telah ada di dalam dunia. Saudara jangan cuma pikir waktu Natal saja, telah ada di dalam dunia, kita udah belajar. Ya, suatu sosok perjanjian lama yang disebut siapa? Mal'ah Yahweh. Bahasa Ibraninya. Malaikat Yahweh. Mas Pri sampai ngerti, wah malaikat Yahweh datang karena lagi diberkati, rebutnya rame, bercanda tapi itu Tuhan Yesus. Praeksistensi Yesus sebelum jadi manusia. Telah ada dalam dunia. Dunia dijadikan olehnya. Oleh firman tadi kan. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini masalahnya kan. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima. Itu gambaran dunia sekarang. Berapa banyak orang menyambut Natal hanya dengan dianggap pesta saja, dianggap sinterklas saja. Mereka nggak ngerti. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Tuhan, Bapa mau datang. Karena Allah datang dalam hatiku. Tinggal dalam hatiku, sorry. Ya. Dunia enggak mau tahu, yang penting rame, pesta, happy, enggak ngerti. Bapak itu mau datang dalam anaknya untuk nanti tinggal dalam hati kita. Karena kita di satu dalam kemuliaan. Yang kemarin saya cari kata-kata banyak. 12 ini yang luar biasa.
Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Kristus Yesus firman yang mencipta tadi, saudaraku. Ya sebelum sini 14 dulu biar jelas. Firman itu sopo sih? 14. Emang harus loncat sini dulu. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Anak tunggal Bapa. Yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Anak Allah itu sesungguhnya adalah firman Allah yang jadi manusia. Ini firman Allah yang jadi manusia. Kemudian ayat yang ke-12 kembali ya. 12 cepat. Tetapi semua orang yang menerimanya, firman yang jadi manusia tadi, menerima Kristus, diberinya kuasa supaya apa, saudaraku? Menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur jadi anaknya. Ya toh, karena ini. Yaitu mereka yang percaya. Kepada siapa? Dalam namanya. Kami anak-anak Allah. Kami anak-anak Allah toh. Kami keluarga Allah. Kenapa bisa jadi anak Allah? Bapa surgawi, satukan, kita disatukan dalam apa? Dalam iman. Lagu dari sini, pada anaknya. Tetapi semua orang yang menerimanya. Nah ini nanti saudara ngerti, ini bukan sekedar percaya, tapi menerima. Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka. Nah, yang menerima ini adalah orang yang percaya dalam namanya. 13, dahsyat ini, saudaraku. Ini judul dilahirkan oleh Allah. Apa itu? Orang-orang yang menerimanya, yang percaya dalam namanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang-orang seperti ini dikatakan adalah 1, 2, 3. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Ini bicara anak-anak ini rohani, bukan jasmani, bukan dari darah dan daging. Bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Tapi di sini dikatakan kita menjadi anak-anak Allah karena apa? 1, 2, 3, melainkan dari Allah. Dari Allah kita dijadikan anaknya. So, saya kurangi khotbahnya karena anak-anak Allah itu banyak. Malaikat itu disebut anak-anak Allah juga. Ayatnya banyak. Malaikat disebut anak-anak Allah. Tadi kan segala ciptaan. Ya, Yesus itu anak Allah, tapi bukan karena diciptakan. Yesus itu bukan diciptakan, tapi dilahirkan. Keluar dari Allah. Yohanes 8. Sebelum nanti kita fokus ke menjadi anak Allah. Yohanes 8:42. Ini ada hafalan jemaat di sini. Yohanes 8:42. Ini bedanya Yesus dengan Adam. Adam disebut anak Allah. Tapi Adam diciptakan. Disebut anak Allah karena tidak punya ibu kan. Allah membentuk dari tanah liat, dihembuskan nafas hidup, jadi manusia, diciptakan. Tapi Yesus berkata, kata Yesus pada mereka, jika Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Kenapa? Sebab, baca sama-sama, Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Coba. Yesus keluar dan datang dari Allah. Hubungkan dengan ayat Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Kita lihat dari situ dikatakan apa, saudaraku? Alkitab katakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Firman yang keluar dari mana, saudaraku? Mulutku. Apakah Tuhan punya mulut? Allah bukan manusia. Jangan ini cuman antropomorfisme. Antropos manusia, morfe itu dibentuk, diwujudkan kayak manusia. Karena ngomong sama manusia. Ya, manusia punya mulut, punya telinga. Nanti ada ayat, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Itu untuk menggambarkan Allah itu mau nolong kita. Allah mau dengar doa kita. Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Demikianlah firman-Ku keluar dari mulutku. Yesus berkata, aku keluar dari Allah. Ya kan? Tidak kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi dia akan melaksanakan segala yang ku kehendaki.
Firman itu keluar dari Allah melaksanakan ya tugas, melaksanakan kehendak Allah dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Bapa mengutus aku. Firman diutus keluar melaksanakan kehendak Allah. Saya percepat, apa kehendak Allah, saudaraku ya, yang dikerjakan Yesus. Yohanes 10 ayat 38. Kayaknya 38 ini. Yohanes 10. Ya. Tugas yang diterima Tuhan Yesus, ya. Yohanes 10 Yohanes 10 yang sering saya ajarkan bahwa aku menyerahkan nyawaku itu loh, minggu lalu itu loh, untuk menerimanya kembali. Ayat berapa itu? 18. Oh, keliru kebablasan ya. 38. 18. Kode 8-nya belakangnya. Ya. Yohanes 10, Mbak. Kok malah melompat 11 ya? Yohanes 10 ayat 18. Tidak. Paling baik 17 berarti. 17. Biar ngerti awalnya. 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan apa, saudaraku? Nyawaku. Tadi Mas juga di awal izin saya, Pak, ini Natal saya kok tergerak nyanyi tentang pengorbanan Yesus. Enggak apa-apa. Saudara tahu enggak? Yesus datang ke dunia memang sudah dinubuatkan, dia akan menyelamatkan umatnya. Jadi itu ada berita malaikat, telah lahir bagimu juru selamat. Ya, ngomong kepada Yusuf dalam mimpi, anak ini jangan ceraikan Maria, kan waktu supaya jangan menceraikan anak yang dilahirkan dari Roh Kudus. Dia akan menyelamatkan umatnya. Sudah dinubuatkan, Natal itu juga bicara pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Bapa mengasihi aku oleh karena memberikan nyawaku. Untuk apa, saudaraku? Menerimanya kembali. Yesus memberikan nyawanya untuk menerima kembali. Yang dahsyat ayat 18-nya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Yesus mati di kayu salib bukan karena kehabisan darah, tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya daripadaku. Melainkan baca sama-sama 1, 2, 3, aku, Tuhan Yesus berkata apa? Memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya. Dan berkuasa memberikan nyawa, ya, mengambil nyawa kembali. Inilah tugas 1, 2, 3 yang kuterima dari Bapakku. Yesus datang untuk menyelamatkan, memberikan nyawanya, mengganti dengan tadi kan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau ubah, kau tukar hidupku, kini aku apa? Milikmu, akulah anakmu. Kayak tadi ya, kami anak. Haleluya, dengan darahnya Yesus, aku memberikan nyawanya untuk ngambilnya kembali. Aku berkuasa memberikan. Yesus tidak mati kehabisan darah, makanya di kayu salib Yesus berseru, ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawamku. Yesus tidak dicabut malaikat maut, itu ajaran lain, ajaran kita enggak. Akulah yang mematikan, kata Yahweh Tuhan. Akulah yang menghidupkan. Orang mati tidak dicabut malaikat maut, itu ajaran lain, ajaran kita. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, kata Allah dalam Yesaya apa Yeremia itu. Saudaraku, inilah tujuan Yesus datang. Ya, untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Kita akan cepat. Ada 3 yang mau saya bagikan dengan cepat. Bagaimana Allah melahirkan kita. Karena begini, saudaraku. Anda menjadi orang Kristen saja tidak cukup. KTP-mu Kristen saja tidak cukup. Engkau jadi orang yang rajin ke gereja tidak cukup. Yang menjadikan engkau Kristen, dengar baik-baik. Karena ada Kristus di dalam hatimu. Karena ada Tuhan Yesus tinggal dalam hatimu. Galatia 2 ayat 20. Ini dulu baca. Apakah ada Yesus di hati kita? Ini pertanyaannya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Mengikut Kristus. Ada Kristus di dalam hatinya. 1, 2, 3. Namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi yang hidup. Melainkan siapa? Kristus yang hidup di mana? Dalam aku. Kristus hidup di mana? Dalam aku.
Ya toh? Kami apa? Tadi itu kan. Sekarang ya apa? Nyiptakan lagu sendiri, lupa sendiri. Soalnya tak ganti-ganti nadanya, saudara. Tak cari yang cocok-cocok. Yang mana? Kami bersyukur. Ya, sungguh lah. Kan sekarang, itu yang bait kedua itu loh. Sekarang, oh ya deh, sudah. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Kok bisa Bapa dalam hidupku? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Karena anak Allah di dalam hatiku. Sorry, ini kan ayat ini. Kristus hidup di dalam aku. Di dalam kita. Ini Kristen, saudaraku. Coba tanya pada dirimu masing-masing. Apakah Kristus hidup di dalam dirimu? Makanya barang siapa menerimanya. Kristen ini bukan sekedar belajar agama, oh Tuhan tuh begini pengetahuan, oh tak percayai, tak ikuti. Larangannya larangan diikuti apa? Perintahnya aku ikuti, larangannya aku jauhi. No! Lain! Kristen itu adalah Tuhan Yesus Kristus ada dalam hatimu. Itu Kristen. Barang siapa yang menerimanya. Karena percaya, memang perlu percaya. Tapi gak cukup percaya, menerima. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Kenapa kok ada Bapa? Karena anak Allah dalam hatiku. Coba renung, ada anak Allah. Dan Bapa tadi diam di dalam, ini coba diruntut. Allah diam di dalam anaknya. Kenapa orang Kristen nyembah Yesus? Yesus manusia kok disembah? Manusia itu baru pas Natal. Sebelumnya itu sudah ada anak Allah itu. Galatia 4 ayat 4. Itu ayat hafalan kita. Ya banyak loh ayat hafalan kita ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Berarti anaknya sudah ada, anaknya diutus. Untuk apa? Ini terjemahannya memang ya, yang lain. Sebenarnya bahasa Yunaninya enggak ada. Genomenon, ya, gunaikos, perempuan. Genomenon itu dilahirkan. Genomenon gunaikos, genomenon hyponomon, dilahirkan dari perempuan, dilahirkan di bawah hukum Taurat. Jadi Allah mengutus anaknya, anak Allah itu sudah ada. Allah ada di dalam anaknya, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Anak Allah diutus untuk lahir, genomenon gunaikos, lahir dari perempuan. Genomenon hiponomon, lahir di bawah hukum Taurat. Sudah di WA grup ya, saya jelaskan panjang nanti. Di bawah hukum Taurat itu maksudnya apa? Mengalami kematian. Karena manusia dengan adanya hukum Taurat ditunjukkan dosanya, upah dosa maut. Karena hukum Taurat manusia tidak bisa berdalih dari dosa. Dan upah dosa maut. Makanya Ibrani pasal 2 ayat paling bawah itu ya, berapa itu? Ibrani 2:14 ya, coba. Ibrani 2 ya 14. Karena anak-anak itu, saudara dan saya yang dijadikan anak-anak Allah ini, itu darah dan daging. Penuh dengan kelemahan, saudara. Kita ini darah dan daging yang diciptakan dari debu tanah, penuh dengan kelemahan, bisa sakit, bisa menua, rambut saya sudah banyak putihnya. Kita punya kelemahan-kelemahan banyak dalam diri kita. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka, darah dan daging ini. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Makanya kenapa Tuhan Yesus waktu di dunia bisa lapar, bisa haus, ya bisa capek, bisa lelah. Bahkan pernah menangis, bisa tertawa. Karena dia itu benar-benar manusia waktu datang ke dunia menjadi lahir. Genomenon ginaikos, lahir dari perempuan. Genomenon, hiponomon, lahir di bawah hukum Taurat. Tunduk di bawah hukum Taurat. Mendapat bagian dalam keadaan sebagai manusia, penuh kelemahan. Supaya baca sama-sama, kenapa Yesus harus jadi sama dengan manusia? Tadi kan firman jadi manusia. Wah lagunya pas semua ya. Diam di antara kita.
Gak cocok ya. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang, Yohanes 1 tadi, pada kepunyaanmu. Yesus menjadi sama keadaannya dengan manusia yang didatangi ini, saudara. Yang mau diselamatkan ini. Supaya oleh kematian dalam tubuh ini, ia memusnahkan dia, yaitu siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Kalau buka ayatnya panjang. Jadi waktu Yesus mati, yang mati itu tubuhnya. Yang mati itu dagingnya. Allah tidak pernah mati. Anak Allah tidak pernah mati. Yang mati, yang dilahirkan dari perempuan Maria tadi. Yang dilahirkan di bawah hukum Taurat tadi. Itu yang mati untuk menebus dosa. Untuk memusnahkan iblis. Kenapa? Waktu mati, itu pengakuan iman rasuli itu. Bagus itu. Ya kan saya sering ngomong. Aku percaya kepada Allah. Bapa yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria tadi Galatia 4. Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Menderita sebagai manusia. Sama dengan manusia. Mati. Bahkan sampai mati. Disalibkan. Disalibkan dulu ya. Masa mati dulu baru disalibkan. Mati. Turun ke dalam kerajaan maut ini. Memusnahkan iblis. Karena manusia pada waktu mati masuk dalam kerajaan maut untuk ditawan di situ. Seol bahasa Ibraninya, Hades bahasa Yunaninya. Alam maut. Tapi Yesus datang dalam kerajaan maut. Tidak ditawan iblis, justru membebaskan para tawanan. Pada waktu Yesus mati, waktu kuburan terbelah, Yesus bangkit. Hari ketiga, kuburan terbelah, orang-orang kudus. Selama ini yang, jadi itu mulai dari Adam sampai zamannya Yesus itu. Nabi-nabi semua, yang ditawan oleh maut, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Itu kebangkitan ya pertama-tama yang alami. Dibawa, maksudnya bukan bangkit dalam arti kebangkitan tubuh yang baru, tapi ini untuk dibebaskan dari tawanan maut. Karena iblis dikalahkan. Makanya Yesus berkata, ya barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup. Walaupun ia sudah mati. Ayah saya almarhum. Sudah. Tubuhnya memang jasadnya di, kuburan apa namanya Bu? Keputih. Ya kita sering kunjungi bersihkan makamnya. Tapi kita tahu ini tubuhnya. Tapi sudah bersama Yesus. Tidak ditawan di alam maut. Karena barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kenapa? Bersama Yesus. Tahu dari mana? Waktu yang disalib di sebelah kanan itu kan. Karena percaya Yesus, Yesus berkata apa? Hari ini juga engkau bersama aku di mana? Di Firdaus. Waktu selesai disalib ini benar kehabisan darah kalau yang ini. Ini belum mati sebenarnya, tapi terus dipatahkan kakinya ya. Harus mati soalnya. Disalib, nggak mati, dikubur lah repot, matikan. Tapi memang menderita karena dia penjahat, tapi dia sadar. Tapi waktu buka mata, ingat janji Tuhan ya. Bersama Tuhan Yesus di Firdaus. Luar biasa Tuhan. Oke, saya dengan cepat. Ada 3 hal, dari tadi 3 belum Ada 3 hal Tuhan melahirkan kita. Yang pertama, kita dilahirkan oleh kebangkitan Yesus tadi. 1 Petrus. Sorry. Kacamata dulu ya. Burak mata saya nih. Oke. Saya nyatetnya panjang ini, makanya harus nyari ini. Oke. Ada 3, nggak banyak-banyak kok. Melalui kebangkitan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Karena tadi saya bicara tentang kebangkitan Yesus. Ini ayatnya. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Jadi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar. Jadi ini siapa? Allah Bapa, saudara ya. Melahirkan kita kembali. Siapa yang melahirkan, saudara? Dibaca ayat ini. Karena terpujilah Allah dan Bapa kita. Yang telah melahirkan kita kembali. Siapa yang melahirkan kita kembali? Siapa, saudaraku?
Bapa. Banyak kenapa saya berikan judul dilahirkan oleh Allah. Ini salah, banyak ayat. Ini salah satu saja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Melalui kebangkitan Yesus, kematian, kebangkitan. Kita dilahirkan kembali. Ya, saudaraku? Aku bersyukur jadi anaknya. Ini saudaraku. Karena Bapa yang diam dalam Kristus. Harus ngerti ini dulu. Apa tadi? Melakukan segala pekerjaannya. Jadi Bapa itu kalau melakukan pekerjaan itu melalui firman-Nya. Melalui Yesus Kristus yang ada di dalam Bapa di dalam Yesus. Dalam Kristus melahirkanku baru. Kita dilahirkan kembali. Saudara dengar baik-baik. Yang pertama, kalau Anda mau menyadari, mau mengalami sebagai anak-anak Allah. Enggak hanya cuma sekedar karena KTP-mu Kristen. Enggak hanya sekedar angan-anganmu sendiri, aku anak Allah ya. Oh ya, aku karena jadi orang Kristen aku anak. No, tapi Anda mengalami sendiri. Dimulai dari sini bahwa Anda mengalami kelahiran kembali. Dilahirkan oleh kebangkitan Yesus. Anda menerima pengorbanan Kristus. Karena ada banyak orang, maaf saya dengar di YouTube malah. Saya enggak perlu. Ya ini satria katanya gitu ya. Saya berbuat dosa. Saya yang harus membayar dosa saya. Plon, silakan. Sanggup kamu bayar dosamu? Saya yang harus menebus dosa saya dengan banyak amal ibadah. Ngomong di YouTube, saya tahu. Dia karena agak orang Kristen ini kok enak banget. Dia enggak ngerti upah dosa maut. Dikira main-main. Bayaran ngono. Tunggu kamu nanti. Ngomongnya aja gaya di YouTube. Karena saya kan satria, orang Kristen enggak satria. Berbuat dosa, Yesus yang suruh menebus. Bukan karena itu. Karena kita tahu bahwa tidak ada yang sanggup membayar. Yesus yang membayar kita. Kemudian selanjutnya, Allah melahirkan kita melalui firman. Tetap 1 Petrus 1 ayat 23, lompat ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Dengar kata ini baik-baik. Untuk menjadi anak, perlu lahir, saudaraku. Anda lahir dari orang tua Anda anaknya orang tua Anda. Tapi kalau untuk menjadi anak-anak Allah, Anda harus lahir kembali. Amin. Kalau Anda mau menjadi anak Allah, itu harus lahir lagi. Bukan dari orang tuamu, tapi dari Allah. Dilahirkan kembali. Dari apa, saudaraku? Bukan dari benih yang fana. Dari orang tua kita itu benih yang fana, tetapi dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu siapa? Oleh firman. Allah yang hidup dan yang kekal. Anda perlu dilahirkan oleh firman. Makanya Yesus waktu memberikan perumpamaan, ada 4 jenis tanah. Dengar baik-baik yang sering ke gereja. Saya nggak tahu nang gereja. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada burung datang dan memakan benih itu. Benih itu tidak sempat tumbuh. Apa maksudnya? Tanah itu bicara hati manusia. Benih bicara firman. Firman jatuh di pinggir jalan. Itu adalah orang yang mendengar firman, senang, gembira, tapi tidak mengerti. Lu baca itu, Matius 13, perumpamaan. Dengar khotbah, dengar, tapi tidak pernah. Jadi hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Benihnya diambil, dicuri iblis, diambil. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Itu segala macam, tumbuh sebentar. Itu kan, ini Tuhan mau melahirkan kembali oleh firman. Ketika Injil diberitakan, firman diberitakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Ketika firman diberitakan, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Sempat tumbuh, tapi tidak berakar. Ketika pencobaan datang, tidak kuat. Di gereja, amin, haleluya, pulang, haleluya. Kena masalah, aduh. Gak kuat aku. Gak berakar, rontok. Satunya di tengah di semak belukar. Benih firman ditaburkan. Ketika firman itu tumbuh. Tumbuh firman, semak belukar juga tumbuh menghimpit firman itu. Sehingga akhirnya mati.
Itu bicara apa? Ada dua hal. Gak usah saya buka panjang nanti. Itu bicara tipu daya kekayaan dan kekhawatiran hidup. Berapa banyak benih firman Tuhan yang ditabur oleh Kristus hidup dalam kita. Terhimpit dan mati benih itu. Karena khawatir dengan hidupmu. Karena tipu daya kekayaan. Padahal Alkitab ingatkan, hati-hati. Jangan tertipu. Banyak orang ingin kaya. Tapi orang yang ingin kaya justru jatuh dalam berbagai pencobaan. Kaya tidak berdosa. Tapi ingin kaya. Cinta uang adalah akar kejahatan. Berapa banyak orang Kristen tidak cari Tuhan, tapi cari uang. Haleluya, saudara. Akhirnya karena tipu daya kekayaan. Yang penting soge. Kayak apa tadi wong Kristen hidup suci, hidup kudus, hidup susah, menderita. Padahal lagu zaman dulu, meskipun saya susah, zaman dulu itu, menderita dalam dunia. Mungkin enggak usum lagi, enggak payu lagu gitu. Saya mau iring Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kalau lagu yang zaman sekarang itu apa? Yang itu loh. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Dunia salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tapi berapa banyak orang Kristen terbalik, bukan salib yang di depan, Yesus yang diikuti. Wah, ikut Yesus tambah susah hidup. Harus jujur, jujur kacang hijau. Jujur acur. Hidup suci nggak enak saudara dengar baik-baik. Maaf, saya harus ngomong. Saudara, orang merasa kalau hidup saya bebas, seneng saya. Hati-hati, justru orang melakukan hal-hal yang bebas, dia sedang terikat. Contoh, orang merokok. Wah, Alkitab, firman Tuhan ngomong, tubuhmu bait Allah. Jangan rusak tubuhmu. Ini punyanya Allah. Gitu. Wah, nggak enak jadi wong Kristen. Wah, aku bebas, sebul gak oleh. Tahu enggak? Anda yang merasa bebas merokok, Anda sedang diikat oleh rokok itu. Dengar baik-baik. Kalau rokok cangkemku kok pahit. Saya dulu perokok. Rokok saya bismillah. Tapi setelah saya dengar firman, ini lahir baru tuh gitu. Firman datang. Tubuhmu bait Allah. Iya. Allah diam, berdiam di dalam tubuhmu ini. Roh Allah diam dalam kamu. Tubuhmu bait Allah. Oh, ya. Ini dilahirkan kembali. Oh, enggak mau ngerokok lagi. Mungkin hidup free sex bebas. Oh, orang Kristen, apa? Firman Tuhan ngajar hidup suci, gak enak. Ngempet aku. Anak muda lagi. Mau bebas berdosa apa saja. Tahu enggak, saudara, ketika Anda melakukan dosa, Yesus ngomong, kamu menjadi hamba dari dosa itu. Ya kan, kau merokok, kau jadi hamba dari rokok. Kau mabuk-mabuan, kau hamba, diperhamba oleh apa itu? Molimo, madat, maca, apa? Masa, bukan. Orang Jawa bilang molimo itu ada madat apalagi itu ya. Bukan maca ya, itu perempuan, masa. 5 larangan itu. Kalau kita 10 hukum Taurat, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta. Wah, kau yang bojo bisa. Bohong, jujur acur gitu. Oh, firman Tuhan. Firman tidak bertumbuh. Bagaimana bisa lahir lagi? Bagaimana bisa disebut anak Allah? Maaf, saya harus ngomong begini. Terpaksa harus ngomong. Koreksi lagi. Kalau engkau benar-benar anak-anak Allah. Biarkan engkau dilahirkan kembali oleh firman. Ketika firman datang. Jangan terhimpit oleh hawa nafsumu. Jangan dihimpit. Mati firman itu. Benih itu jadi mati. Dihimpit oleh kekhawatiran hidup. Maaf. Kita nyanyi. Ya Aba, Bapa. C. Ya Aba, aku anakmu.
layakkan, sampai ada lagu ini, seluruh hidup. Maaf ya, seolah-olah kan, ya apa ya, Bapak kan anak, ini anakmu, tapi aku gak layak Pak. Tolong layakkan aku Bapak. Saudara dengar baik-baik. Tuhan mau melahirkan kita kembali oleh firman Allah. Yang terakhir, kita dilahirkan oleh, tadi ini kedua ya, yang pertama tadi apa saudaraku, dilahirkan oleh apa? Kita menerima pengampunan dosa. Kita percaya dosa kita diampuni. Ya, kita iman. Yes, mungkin manusia bisa mengampuni dosa dengan amal ibadahnya, tidak nutut. Ditimbang dosa dengan kebaikan tetap kalah. Yang kedua oleh firman Allah. Yang ketiga dilahirkan oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5, biar cepat. Setelah ini kita berdoa. Ini lagu ya apa aja. Minta dilayakkan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dengar baik-baik. Kau mungkin berkata, Belanda masih jauh. Yesus kan mau datang lagi, masih jauh. Maaf saudaraku, kadang saya kalau ingat, ini kan corona 2 tahun ini ya, COVID. Banyak orang-orang yang saya kenal sudah tidak ada lagi. Teman-teman pendeta banyak yang tidak ada. Tetangga tiba-tiba nggak ada. Langganan di depot, mana sudah meninggal. Aduh. Saudara mungkin merasa, wah aku udah lolos, maaf. Ini saya tidak nakut-nakuti loh, saya pendoa syafaat. Saya barusan dapat jaringan doa untuk mendoakan, nanti akan ada gelombang ketiga. Tidak nakut-nakuti. Ya, ada gelombang ketiga. Perlu berdoa. Saudara kalau Yesus tinggal di dalam kita, Allah tinggal dalam kita. Kalau Allah bersamaku, di pihakku, kata firman Tuhan, siapa lawanku? Tidak perlu takut. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini masalahnya, saudaraku. Saya kepengen lewat pesan Natal ini kita tidak hanya sekedar perayaan Natal. Kita tidak hanya sekedar seneng-seneng lagu Natal, asik juga lagu Natal. Tapi kita mengalami dilahirkan kembali, dilahirkan oleh Allah. Amin, saudaraku. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, lihat saja tidak. Ngalami saja tidak. Justru Allah datang supaya kita mengenal Dia. Yesus datang, Allah di dalam dirinya untuk menyelamatkan umatnya. Ayat 5, lompat. Karena ayat 4-nya Nikodemus tanya, gimana supaya aku dilahirkan lagi? Apakah harus masuk rahim ibuku? Kok enggak mikir. Yesus ngomong apa? Jawab Yesus kepadanya. Jawab Yesus. 1, 2, 3, aku berkata kepadamu. Lihat ini Yesus kalau ngomong kan, bukan demikianlah firman Tuhan. Baca Taurat mulai Kejadian sampai Ulangan. Musa kalau ngomong bagaimana? Beginilah firman Tuhan, Yesaya, Nabi. Demikianlah firman Tuhan. Tapi Yesus, Sang Firman berkata, aku berkata kepadamu. Sesungguhnya, ini firman Tuhan, karena aku firman, aku ngomong. Ini firman kebenaran. Jika seorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Dengar baik-baik. Jangan dianggap Kristen gampangan. Pokoknya percaya Yesus selamat. Oh, no. Lahir enggak Yesus dalam hatimu? Ngalami enggak kelahiran baru kembali dalam hatimu? Firman datang. Yesus datang. Menerima. Bukan cuma percaya. Menerima. Dimulai dari percaya. Menerima. Kristus dalam hatiku. Supaya kita dilahirkan kembali. Oleh air. Itu bicara baptisan. Pertobatan. Baptisan itu tanda pertobatan. Panjang saya buka. Dan roh. Roh Kudus. Ini rohani. Kelahiran rohani. Saudaraku. Saya tidak perpanjang karena waktu. Saya berharap melalui Natal ini. Saudaraku, kita ya, sering mati. Kita merefleksikan diri kita. Kita udah merayakan Natal bertahun-tahun. Atau mungkin ada yang baru mengenal Tuhan. Tidak masalah lama atau baru atau lama. Tapi yang terpenting apakah saat ini engkau mau dilahirkan kembali. Engkau dilahirkan baru. Jadi ciptaannya baru. Menjadi baru sama sekali kata Firman. Kristen itu tadi, Kristus hidup di dalam aku. Bukan aku lagi yang hidup, bukan Agung lagi yang hidup. Memang kadang-kadang saya bisa emosi.
Kadang maaf, saya juga kadang sering marah sama ibu saya, dimarahi genti. Tapi karena ada Kristus, cepat mengampuni, nggih Bu, nggih. Ya toh, lo jujur bukan berarti pendeta, suci gak tahu ngamuk, ya tahu ngamuk Bu ya. Tapi karena ada Kristus, sadar iya Tuhan ampuni, berubah. Ada Kristus, Kristus yang hidup dalamku. Kalau nuruti Agung, ngamuk, ya dulu mecahi apa Bu ya, ngawantemi pintu masa manusia lama ya kan. Ngawantem pintu mecahi segala macam kalau ngamuk memang gendeng. Tapi setelah ada Kristus, masa seperti itu terus? Lahir kembali, jadi ciptaan baru. Karena ada Kristus, yang keluar Kristus. Kristus berkata, kalau kamu tampar pipi kiri, ya lari, Honda, kasih pipi kanan, itu bukan harafiah, maksudnya ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Coba saudaraku, saya kepingin melalui firman Tuhan ini, kita ngalami menjadi anak-anak Allah yang benar, saudaraku. Karena sudah dilahirkan oleh Bapa sendiri, menjadi baru. Nyanyi lagu tadi aja, G aja. Yang di lagu yang saya dapat itu. Haleluya. Kami anak-anak Allah. Kami keluarga Allah. Bapa surgawi. Bapa surgawi. Ya singer bantu. Satukan kami dalam iman pada anaknya. Anda jadi anak Allah karena percaya pada anak Allah itu. Kami anak-anak Allah. Kami keluarga Allah, kami keluarga Allah. Kami satu. Kami satu dalam tubuh Kristus, menggenapi segenap rencananya. Kami bersyukur jadi anaknya. Karena Bapa yang diam dalam Kristus, yang melakukan pekerjaannya, melakukan segala siap untuk dilahirkan kembali, saudaraku, dalam Kristus. Dalam Kristus melahirkanku baru. Amin. Sekarang Bapa di dalam hidupku, karena anak Allah dalam hatiku. Disatukan dalam kemuliaannya. Kami berseru, Aba ya Bapa. Sekali lagi dari awal. Kami anak-anak Allah, haleluya. Kami anak-anak Allah. Kami keluarga Allah. Bapa surgawi, satukan kami dalam iman pada anaknya. Kami anak-anak Allah. Kami keluarga Allah. Kami satu dalam tubuh Kristus, menggenapi segenap rencananya. Kami bersyukur jadi anaknya. Karena Bapa yang diam dalam Kristus, yang kita percaya ini, saudaraku, melakukan segala pekerjaannya. Dalam Kristus melahirkanku baru. Sekali lagi, sekarang Bapa di dalam hidupku. Karena anak Allah, Yesus. Karena anak
Allah dalam hatiku. Disatukan dalam kemuliaannya. Kami berseru, Aba ya. Saudaraku, firman Tuhan, Yesus berkata, waktu Yesus berdoa untuk murid-muridnya, Yesus berdoa seperti ini. Dan bukan untuk mereka ini saja, para rasul, para murid itu. Aku berdoa. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Itu kita, orang-orang yang percaya kepada pemberitaan para rasul. Alkitab ini adalah surat-surat para rasul. Tulisan para rasul oleh ilham Allah. Dan kita percaya oleh Kristus. Supaya mereka, kita semua, menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku, kata Yesus. Dan aku di dalam engkau, itu kesatuan dalam kealahan. Sebagai Bapa dan firman-Nya. Agar mereka juga, kita, saudara, di dalam kita, bayangkan. Makanya tadi lagu, disatukan dalam kemuliaannya. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah utus aku. Perhatikan baik-baik. Dan aku telah memberikan kepada mereka, saudara dan saya, kemuliaan yang kau berikan kepadaku. Yesus karena keluar dari Allah, membawa kemuliaan Allah. Datang kepada kita, kita percaya, kita menerima. Kemuliaan Allah datang dalam hidup kita. Supaya mereka jadi satu sama seperti kita adalah satu, kata Allah. Karena Yesus Kristus. Kita disatukan dalam kemuliaannya. Ini luar biasa, saudara, rencana Tuhan. Kita menjadi keluarga. Keluarga Allah. Ayo yang mau, saudara. Belum terlambat, kesempatan buat kita. Untuk dilahirkan kembali. Kami bersyukur jadi anaknya. Karena Bapa yang diam dalam Kristus. Melakukan segala pekerjaannya. Dalam Kristus melahirkanku baru. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Karena anak Allah. Karena anak Allah dalam hatiku. Yes Lord. Disatukan dalam kemuliaannya. Kami berseru. Kami berseru, Aba ya Bapa. Oh, bersyukur jadi anaknya. Karena Bapa yang diam dalam Kristus melakukan segala pekerjaannya. Dalam Kristus melahirkanku baru. Amin. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Karena anak Allah tinggal. Karena anak dalam hatiku. Dalam hatiku. Yes Lord. Disatukan dalam kemuliaannya. Kami berseru. Kami berseru, Aba ya Bapa. Sebelum saya akhiri ibadah ini, saya mau berdoa. Gak usah lihat yang lain, masing-masing melalui Natal ini. Natal bicara kelahiran. Natal itu bahasa Latin. Natalnya kelahiran. Yesus telah lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sekarang masalahnya, Allah datang melalui Yesus. Allah di dalam Yesus datang untuk mau melahirkan anak-anaknya. Tes. Siapa hari ini, malam Natal ini, mau dilahirkan oleh Allah? Kau sudah lahir dari orang tuamu dengan keadaanmu sekarang. Engkau perlu dilahirkan kembali. Supaya kau dapat masuk dalam kerajaan Allah. Supaya kau menjadi bagian dari keluarga Allah. Supaya kau menjadi anak-anak Allah. Dan Kristus
tinggal dalam hatimu, melahirkan engkau kembali. Firman Allah jadi benih yang subur dalam hatimu. Gak usah lihat yang lain, di tempat Anda duduk, yang di rumah juga, yang lihat Instagram live, nanti lihat YouTube. Ketika engkau dengar apa yang saya katakan ini, engkau rindu, dilahirkan oleh Allah. Taruh tangan kananmu di dada. Taruh tangan. Tuhan, lahirkan aku kembali. Untuk lahir baru. Jadi ciptaan baru. Aku mau jadi anakmu Tuhan. Aku mau, aku rindu. Sama Tuhan. Aku berdoa buat mereka yang meletakkan tangan di dada mereka. Mereka juga angkat tangan, saya melihat. Yang haus, yang mau supaya Tuhan menjamah hidupnya. Aku mau jadi anak-anakmu Tuhan. Aku mau dengar panggilanmu Tuhan. Aku mau datang kepadamu Tuhan. Aku mau dilahirkan kembali ya Tuhan. Aku mau dilahirkan baru, jadi ciptaan baru. Dan berseru memanggilmu ya Abba, ya Bapa. Jamah anak-anakmu Tuhan. Mereka anak-anakmu. Buatan tanganmu sendiri. Kau ciptakan dengan kasih-Mu. Oh ya ralama sikina lamaso. Idala baralabase. Sama. Oh. Kuasa Roh Kudus. Kuasa firman yang kau dengar hari ini akan melahirkan kembali. Melahirkan hatimu. Melahirkan akal budimu. Melahirkan rohmu jadi baru. Yang nama kamu bukan yang dulu lagi. Yang dulu sudah lewat, sudah lalu. Yang baru telah datang. Engkau bukan lagi dalam gelap. Karena terang sudah datang dalam hatimu, tinggal dalam hatimu. Engkau hidup dalam terang. Makasih Tuhan. Jamah anak-anakmu Tuhan. Lahir kembali. Kau lahirkan kembali dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita pelan-pelan bangkit berdiri. Saya enggak boleh gandengan ya sudah karena corona. Bangkit berdiri. Ya hati kita aja pergandengan ya. Hati kita menyatu. Haleluya. Dari awal pujikan. Oh. Haleluya. Kami anak-anak Allah, kami keluarga Allah, sudah dilahirkan kembali. Kami anak-anak Allah. Percaya, karena kau sudah buka hati. Allah menjamah hatimu. Keluar, masuk dalam kerajaannya. Ini rencana Tuhan, kasih Tuhan. Bahkan tempat di mana yang disebut bukan umatku, kan disebut anak-anak Allah yang Maha Kudus. Pada anaknya, oh, kami anak-anak Allah. Rasanya pengen meluk saudara saya. Kami, Riki, kau saudaraku, kau keluargaku, Yakub. Haleluya, kita keluarga. Tubuh Kristus menggenapi semua rencana. Agar dunia tahu, agar dunia percaya Yesus anak Allah. Di anaknya. Allah di dalam Kristus. Bapa yang diam dalam. Allah itu berdiam dalam sang anak. Makanya disebut anak Allah. Segala bekerja. Amin. Percaya saudaraku. Dalam Kristus. Dalam Kristus. Dilahirkanku. Engkau sudah dilahirkan kembali. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Karena anak Allah dalam hati saudara dan saya satukan dalam kemuliaannya. Mari sama-sama kami berseru, Aba ya Bapa. Jemaat saja. Kami bersyukur jadi anaknya.
Bapa. Indah sekali pujian, saudara. Anda memanggil dia Bapa. Percaya Allah sedang menjamah dalam Yesus, saudaraku. Dalam Kristus melahirkanku baru. Sekarang, amin. Yuk, rasakan Bapa itu. Memang kau tidak bisa melihat, tidak ada seorang pun bisa melihat. Tapi kau bisa rasakan cintanya. Kau bisa rasakan penyertaannya, kasihnya, kuasanya. Nyata dalam hidupmu. Disatukan dalam kemuliaannya. Mulia bersama dia. Hidup mulia. Abba ya Bapa. Sekali lagi. Kami bersyukur jadi anaknya. Karena Bapa yang diam dalam Kristus melakukan segala pekerjaannya. Jangan Tuhan dalam Kristus melahirkanku baru. Sekali lagi. Sekarang Bapa di dalam hidupku. Karena anak Allah dalam hatiku. Amin. Disatukan dalam kemuliaannya. Berseru. Kami berseru. Abba ya Bapa. Kami berseru. Kami berseru. Abba ya Bapa. Sekali lagi. Kami berseru. Abba ya Bapa. Percaya saudaraku bahwa Anda dilahirkan kembali, dilahirkan baru, dilahirkan oleh Allah sendiri. Karena engkau percaya, menerima Bapa di dalam nama anaknya. Banyak orang menolak, makanya barang siapa yang menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Pulang dari tempat ini, saudara, jadi baru. Amin. Kristus, anak Allah tinggal dalam hatiku. Dalam hatiku, tinggal dalam hatiku. Ini kan menuntun saudara, mengubah saudara. Makanya Anda disebut anak-anak Allah. Amin. Karena ada anak Allah itu tinggal dalam diri. Amin. Amin. Sadari ini, saudara. Percaya terus, yakin bahwa Kristus anak Allah itu ada dalam hati. Yes. Ketahuilah, kata Yesus, aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya, Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Amin. Haleluya. Amin. Saudaraku, sebelum kita akhiri, saya minta kita foto bareng ya, apa? Ini, saya diminta City Blessing Pusat. Saya lupa apa? Ngomong bareng-bareng ya. Selamat apa namanya? Hari Natal Minggu. Selamat hari Natal dari sini aja biar enggak usah pindah, Anda tetap di situ. Tolong satu orang dikorbankan. Nah, apa gini, masa selfie gini. Tapi video ya, video. Ya apa? Minta tolong anu ya, ngumpul ya semua ya. Sama jaga jarak biar enggak dimarahi sana.